Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menggenggam hati, yang membolak-balikkan rasa, yang menghadirkan terang setelah gelap dan menghadirkan sunyi sebelum cahaya. Di zaman ini kehidupan terlihat begitu penuh. Rumah-rumah berdiri megah, layar-layar menyala tanpa henti, percakapan mengalir tanpa jeda dan pencapaian dipamerkan di mana-mana. Namun di balik semua kepenuhan itu, ada ruang sunyi yang sulit dijelaskan. Banyak hati merasa hampa, padahal segala sesuatu tampak tersedia. Banyak wajah tersenyum, tetapi batinnya gelisah. Seolah-olah kehidupan telah dipenuhi oleh segala hal, kecuali kedamaian itu sendiri. Mengapa semakin banyak orang merasa kosong padahal hidupnya terlihat penuh? Mengapa malam terasa lebih berat daripada siang, meski aktivitas tak pernah berhenti? Mengapa kegelisahan tetap datang walau kebutuhan telah tercukupi? Ada sesuatu yang tidak tersentuh oleh materi, tidak terjawab oleh pencapaian, dan tidak terobati oleh keramaian. Cinta pun demikian. Cinta yang seharusnya menjadi tempat berlabuh justru sering berubah menjadi ruang perdebatan. Hubungan yang awalnya hangat perlahan dipenuhi tuntutan. Rasa memiliki berubah menjadi keinginan menguasai. Ketakutan kehilangan melahirkan kecemasan yang menggerogoti keindahan itu sendiri. Cinta terasa rumit, bukan karena kurangnya rasa, tetapi karena terlalu banyak yang ingin dipertahankan. Rezeki juga sering terasa berat. Usaha dilakukan tanpa henti, perencanaan disusun dengan cermat, tenaga dan pikiran dikerahkan sepenuhnya. Namun hati tetap dihantui ketakutan akan kekurangan. Kekhawatiran tentang masa depan membuat langkah terasa tegang. Seakan-akan hidup adalah perlombaan tanpa garis akhir. Padahal Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya, tetapi hati tetap sulit percaya dengan tenang. Lalu makna hidup pun perlahan terasa menjauh. Pertanyaan tentang tujuan keberadaan muncul di sela kesibukan. Untuk apa semua ini dijalani? Untuk siapa pencapaian itu dikumpulkan? Ketika pujian tak lagi terdengar dan pengakuan mulai meredup, muncul kegelisahan yang dalam. Seolah-olah identitas dibangun di atas sesuatu yang rapuh. Dan ketika yang rapuh itu terguncang, makna pun ikut goyah. Barangkali bukan hidup yang bermasalah, barangkali bukan cinta yang salah, bukan pula rezeki yang menjauh dan bukan makna yang menghilang. Mungkin yang terjadi adalah hati telah terlalu penuh. Penuh oleh keinginan, penuh oleh ketakutan, penuh oleh ambisi, penuh oleh perbandingan, penuh oleh suara aku yang ingin selalu menjadi pusat. Hati yang terlalu penuh sulit menerima cahaya. Gelas yang telah terisi hingga meluap tak mampu menampung air jernih. Ketika ruang batin dipenuhi oleh ego, oleh tuntutan, oleh keinginan untuk menguasai dan diakui, maka cinta menjadi berat, rezeki terasa sempit, dan hidup kehilangan arah. Dalam tasawuf, terutama dalam ajaran Jalaluddin Rumi, ada satu jalan yang sunyi namun mendalam, yaitu kembali ke kosong. Bukan kosong dalam arti ketiadaan, bukan hampa tanpa makna, tetapi kosong dari pusat diri yang berlebihan. Kosong dari klaim bahwa segala sesuatu harus berputar di sekitar aku. Kosong dari dorongan untuk selalu menjadi yang paling penting. Kembali ke kosong bukan kehilangan segalanya. Bukan berhenti mencintai. Bukan berhenti bekerja. Bukan pula meninggalkan dunia. Kembali ke kosong adalah berhenti menjadi pusat segalanya. Berhenti menempatkan diri sebagai poros yang harus selalu dipenuhi, dipuji, dan ditenangkan oleh dunia luar. Saat hati berhenti menjadi pusat, ia mulai menjadi cermin. Saat ego mereda, cahaya Allah lebih mudah dipantulkan. Dalam ruang kosong itulah cinta kembali menjadi jernih, rezeki terasa cukup, dan makna hidup muncul tanpa dipaksa. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena pusatnya telah bergeser. Maka perjalanan ini bukan perjalanan keluar, melainkan perjalanan ke dalam. Bukan tentang menambah sesuatu, tetapi tentang mengurangi yang berlebihan. Bukan tentang mengumpulkan, tetapi tentang melepaskan. Dan di sanalah, dalam keheningan yang tidak banyak diketahui orang, kosong menjadi pintu menuju kepenuhan yang sejati. Dalam perjalanan tasawuf, istilah kosong sering disalahpahami sebagai kehampaan, padahal kosong yang dimaksud bukanlah ketiadaan makna, bukan pula kelesuan jiwa. Kosong dalam pandangan sufi adalah kejernihan. Ia adalah ruang yang dibersihkan dari kepadatan ego, dari suara batin yang terlalu ramai, dari klaim diri yang berlebihan. Kosong bukan membuat manusia kehilangan dirinya,
tetapi membebaskannya dari diri yang palsu. Dalam ajaran Jalaluddin Rumi, manusia diibaratkan seperti seruling. Seruling tidak menghasilkan suara karena kayunya utuh, melainkan karena bagian dalamnya dilubangi dan dikosongkan. Justru karena kosong, ia menjadi alat bagi hembusan napas untuk berubah menjadi melodi. Begitulah hati manusia. Selama ia penuh oleh dirinya sendiri, ia sulit menjadi saluran cahaya Allah. Namun ketika ia dikosongkan, ia mulai memantulkan keindahan yang bukan berasal dari dirinya. Kosong berarti melepaskan ego. Ego adalah rasa aku yang ingin selalu menjadi pusat. Ia ingin diakui, dihargai, dimenangkan. Ketika ego mendominasi, segala sesuatu diukur berdasarkan keuntungan diri. Dalam keadaan seperti itu, cinta berubah menjadi kepemilikan, ibadah berubah menjadi kebanggaan, dan amal berubah menjadi alat pencitraan. Mengosongkan ego bukan berarti menghilangkan identitas, melainkan menempatkan identitas itu pada tempat yang benar, sebagai hamba, bukan sebagai pusat semesta. Kosong juga berarti melepaskan klaim diri, klaim bahwa diri paling benar, paling tahu, paling layak. Klaim ini sering tidak disadari, namun ia membentuk cara melihat dunia. Ketika klaim diri dilepaskan, hati menjadi lebih lembut. Ia tidak lagi sibuk mempertahankan citra, tidak lagi terikat pada penilaian manusia. Dalam kelapangan itu, ketenangan mulai tumbuh. Selain itu, kosong berarti melepaskan keterikatan yang berlebihan. Dunia tidak dilarang untuk dimiliki, tetapi hati tidak boleh dimiliki oleh dunia. Harta boleh berada di tangan, namun jangan sampai menetap di hati. Ketika keterikatan menjadi berlebihan, rasa takut kehilangan mulai menguasai. Dan disitulah kegelisahan berawal. Dalam tasawuf, perjalanan menuju kosong sering disebut dengan istilah fana. Fana adalah melebur ego, bukan hancur secara fisik, tetapi luluhnya pusat keakuan. Fana bukan berarti seseorang hilang dari dunia, melainkan hilangnya dominasi diri atas segala sesuatu. Setelah fana, datanglah baqa, yaitu hidup kembali dengan kesadaran ilahi. Dalam baqa, manusia tetap bekerja, tetap mencintai, tetap beraktivitas, tetapi pusatnya telah berubah. Bukan lagi ego yang memimpin, melainkan kesadaran akan Allah. Kosong, fana, dan baqa bukanlah kondisi psikologis sementara seperti sedih atau senang. Ia adalah proses spiritual yang berlapis. Ia membutuhkan muhasabah, kejujuran batin, dan keberanian untuk melihat diri apa adanya. Proses ini tidak instan, tidak spektakuler, dan seringkali sunyi. Namun justru dalam kesunyian itulah pembentukan jiwa terjadi. Syair Rumi pernah menyiratkan makna ini. Jadilah tak terlihat agar terlihat olehnya. Hancurkan rumah ego agar cahaya dapat masuk. Syair ini bukan ajakan untuk menghilang dari dunia, melainkan undangan untuk meruntuhkan tembok keakuan yang terlalu tebal. Karena seringkali yang menghalangi cahaya bukan gelapnya dunia, tetapi padatnya diri sendiri. Akar dari banyak persoalan manusia sebenarnya sederhana, yaitu terlalu banyak aku. Aku ingin dihargai. Aku ingin diprioritaskan. Aku ingin lebih dari yang lain. Dari sinilah struktur ego mulai terbentuk. Pertama, ego membentuk identitas. Manusia mulai mendefinisikan diri dari jabatan, status sosial, atau pengakuan. Ketika identitas ini terguncang, rasa diri ikut goyah. Padahal identitas duniawi bersifat sementara. Ia bisa berubah kapan saja, namun ketika ia dijadikan pusat, hidup menjadi rapuh. Kedua, ego membentuk kepemilikan. Segala sesuatu dianggap milik pribadi secara mutlak, pasangan, anak, harta, bahkan kebenaran. Dari kepemilikan lahir rasa menguasai, dan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, muncul kemarahan dan kekecewaan. Ketiga, ego melahirkan pembandingan. Diri selalu dibandingkan dengan orang lain, lebih kaya atau lebih miskin, lebih sukses atau lebih gagal. Dari perbandingan lahir iri, kesombongan, atau rasa rendah diri. Padahal nilai manusia di hadapan Allah tidak ditentukan oleh perbandingan duniawi. Keempat, ego menumbuhkan ketakutan. Takut kehilangan, takut tidak diakui, takut tidak cukup. Ketakutan inilah yang membuat rezeki terasa sempit walau sebenarnya cukup. Ketakutan membuat keputusan diambil dengan tergesa, bukan dengan kejernihan. Perjalanan kembali ke kosong juga menyentuh wilayah yang paling halus dan paling sering melukai, yaitu cinta.
Banyak orang mengira masalah dalam cinta terjadi karena kurangnya rasa. Padahal seringkali bukan rasa yang kurang, melainkan tuntutan yang terlalu banyak. Bukan cinta yang kecil, tetapi ego yang terlalu besar. Cinta yang berbasis kebutuhan ego lahir dari kekosongan yang belum disadari. Ia mencari pasangan untuk menambal rasa kurang. Ia ingin dimengerti terus-menerus, ingin diutamakan tanpa henti, ingin dipastikan tanpa jeda. Dalam cinta seperti ini, pasangan dijadikan sumber identitas. Jika pasangan hadir, diri merasa berharga. Jika pasangan menjauh, diri merasa runtuh. Cinta berubah menjadi ketergantungan emosional. Cinta berbasis ego seringkali penuh kecemasan. Ada rasa takut kehilangan yang berlebihan. Ada keinginan mengatur agar semuanya sesuai harapan. Ada kecenderungan posesif yang dibungkus dengan alasan perhatian. Padahal di baliknya tersembunyi ketakutan untuk ditinggalkan. Ketika cinta dijadikan sandaran harga diri, setiap perubahan sikap pasangan terasa seperti ancaman terhadap eksistensi. Sebaliknya, cinta yang lahir dari kesadaran kosong memiliki fondasi yang berbeda. Ia tidak muncul dari rasa kurang, melainkan dari kelimpahan batin. Ia tidak mencari seseorang untuk melengkapi identitas, tetapi untuk berbagi perjalanan. Dalam cinta seperti ini, pasangan tidak dijadikan pusat makna hidup, melainkan sahabat dalam mengabdi kepada Allah. Perbedaannya sangat jelas. Cinta berbasis ego berkata, "Jangan tinggalkan, karena tanpa dirimu, aku bukan siapa-siapa." Cinta berbasis kesadaran kosong berkata, "Tetaplah bersama dalam kebaikan, namun nilai diri tidak bergantung pada kehadiran siapapun selain Allah." Yang pertama menggenggam erat karena takut kehilangan. Yang kedua memegang dengan lembut karena percaya pada takdir. Jalaluddin Rumi dalam makna syairnya pernah menyiratkan, "Cinta adalah jembatan antara engkau dan segala sesuatu. Namun selama engkau masih memikirkan dirimu, engkau belum benar-benar mencinta." Syair ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak berputar di sekitar ego. Selama pusatnya masih aku, cinta mudah berubah menjadi tuntutan. Namun ketika diri mulai kosong dari klaim, cinta menjadi ruang pengabdian. Saat hati kembali kosong, cinta tidak lagi posesif. Perhatian tetap ada, kepedulian tetap tumbuh, tetapi tanpa keinginan menguasai. Tidak ada kebutuhan untuk mengontrol setiap langkah pasangan. Tidak ada dorongan untuk memastikan diri selalu menjadi pusat perhatian. Kepercayaan tumbuh dari ketenangan batin, bukan dari pengawasan. Saat kosong, pasangan tidak lagi dijadikan sumber identitas. Identitas sebagai hamba Allah berdiri sendiri, tidak bergantung pada status hubungan. Cinta tidak lagi menjadi tempat mencari pengakuan, melainkan ladang untuk berbuat baik. Jika hubungan diuji, diri tidak langsung merasa hancur karena fondasinya bukan pada manusia, tetapi pada Allah. Saat kosong, cinta juga tidak lahir dari rasa takut sendiri. Kesendirian tidak lagi dianggap ancaman, ia dipahami sebagai bagian dari perjalanan. Maka ketika mencintai, yang hadir adalah keinginan untuk berbagi, bukan kebutuhan untuk melarikan diri dari sepi. Cinta menjadi pilihan sadar, bukan pelarian emosional. Dalam makna lain, Rumi menulis, "Ketika engkau kosong dari dirimu, engkau menjadi lautan cinta." Kosong bukan mematikan rasa, tetapi meluaskannya. Cinta tidak lagi sempit dan penuh syarat. Ia tidak lagi melekat dengan ketegangan. Ia mengalir namun tidak menuntut untuk selalu digenggam. Kesimpulannya sederhana namun dalam. Kosong melahirkan cinta yang tidak melekat, bukan cinta yang dingin dan jauh, tetapi cinta yang hangat tanpa mengikat secara berlebihan. Cinta yang hadir tanpa menguasai. Cinta yang tumbuh tanpa menjadikan manusia sebagai pusat segalanya. Ketika hati telah kosong dari ego, cinta tidak lagi menjadi sumber luka, melainkan jalan menuju kedewasaan jiwa. Dan dalam cinta yang tidak melekat itulah, kebebasan dan kedalaman berjalan berdampingan. Perjalanan kembali ke kosong juga menyentuh wilayah rezeki. Rezeki sering dipahami hanya sebagai angka, harta, dan hasil yang tampak. Padahal dalam tasawuf, rezeki bukan sekadar apa yang masuk ke tangan, tetapi apa yang menenangkan hati. Banyak orang memiliki pemasukan tetapi tidak memiliki ketenangan. Banyak yang bekerja keras, namun batinnya tetap sempit. Disinilah pentingnya memahami hubungan antara kosong dan rezeki, bukan dari sisi mistis, tetapi dari sisi batin yang paling dalam.
Hambatan terbesar rezeki seringkali bukan kurangnya peluang, melainkan kondisi jiwa. Yang pertama adalah rasa takut tidak cukup. Ketakutan ini halus tetapi kuat. Ia membuat seseorang bekerja bukan karena panggilan tanggung jawab, melainkan karena kecemasan. Setiap keputusan diwarnai kekhawatiran akan kekurangan. Setiap langkah terasa seperti perjuangan untuk bertahan hidup, bukan perjalanan untuk bertumbuh. Ketika rasa takut menjadi dasar gerak, pikiran menjadi tegang dan sulit melihat peluang dengan jernih. Yang kedua adalah obsesi pembuktian. Rezeki tidak lagi dilihat sebagai amanah dari Allah, tetapi sebagai alat untuk menunjukkan nilai diri. Harta dijadikan ukuran harga diri, pencapaian dijadikan pembenaran eksistensi. Dalam keadaan seperti ini, bekerja bukan lagi ibadah, melainkan perlombaan ego. Obsesi pembuktian membuat seseorang mudah lelah karena yang dikejar bukan sekadar kebutuhan, tetapi pengakuan. Yang ketiga adalah perbandingan sosial. Di era yang serba terbuka, kehidupan orang lain terlihat begitu dekat. Perbandingan menjadi kebiasaan. Rezeki dinilai bukan dari kecukupan, tetapi dari posisi relatif terhadap orang lain. Jika orang lain lebih tinggi, hati merasa kurang. Jika orang lain lebih rendah, hati merasa bangga. Padahal keduanya adalah jebakan ego. Perbandingan membuat rezeki terasa tidak pernah cukup karena selalu ada yang lebih. Semua hambatan ini berakar pada satu hal, yaitu hati yang terlalu penuh oleh aku. Ketika ego menjadi pusat, rezeki berubah menjadi beban. Ketika klaim diri terlalu kuat, keberkahan sulit terasa. Bukan karena Allah menahan, tetapi karena batin terlalu tegang untuk menerima dengan lapang. Kembali ke kosong mengubah pusat gerak itu. Kosong tidak berarti berhenti bekerja. Kosong bukan pasrah tanpa usaha. Kosong adalah membersihkan niat dan meluruskan orientasi. Ketika hati tidak lagi dikuasai rasa takut berlebihan, bekerja menjadi lebih ringan. Bukan karena tantangan hilang, tetapi karena tekanan batin berkurang. Saat kembali ke kosong, keputusan menjadi lebih jernih. Pikiran tidak lagi dikaburkan oleh kecemasan atau ambisi berlebihan. Dalam ketenangan, seseorang mampu melihat peluang dengan lebih objektif. Ia tidak tergesa-gesa hanya karena takut tertinggal. Ia tidak mengambil risiko berlebihan hanya demi pembuktian. Kejernihan ini bukan hasil teknik tertentu, tetapi buah dari batin yang lapang. Kosong juga membuat seseorang tidak panik. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ia tidak langsung runtuh. Ia memahami bahwa rezeki adalah bagian dari takdir Allah yang luas. Ketidakberhasilan tidak langsung diartikan sebagai kegagalan diri. Dalam ruang kosong itu, ada jarak antara peristiwa dan reaksi. Dan jarak itulah yang menyelamatkan banyak keputusan. Selain itu, kosong membuat seseorang tidak reaktif. Kritik tidak langsung dibalas dengan emosi, persaingan tidak langsung dibalas dengan iri. Keberhasilan orang lain tidak langsung menimbulkan perbandingan yang menyakitkan. Dalam ketenangan ini, energi tidak terbuang untuk konflik batin yang sia-sia. Energi itu justru digunakan untuk memperbaiki kualitas usaha dan memperdalam tawakal. Kosong bukan berhenti berusaha, kosong adalah berusaha tanpa ketegangan batin. Usaha tetap maksimal, strategi tetap disusun, kerja tetap dijalankan. Namun pusatnya bukan lagi rasa takut atau pembuktian diri, melainkan kesadaran bahwa semua adalah amanah. Ketika usaha dilakukan dengan tenang, hati lebih mudah berserah. Dan dalam penyerahan itulah seringkali keberkahan terasa lebih nyata. Jalaluddin Rumi pernah menyiratkan dalam makna syairnya, jangan gelisah mencari rezeki, seperti bayangan, ia mengikuti tubuh yang berjalan lurus. Syair ini bukan ajakan untuk diam tanpa usaha. Ia adalah pengingat agar langkah diluruskan, bukan hati yang dipenuhi kecemasan. Ketika arah benar dan niat jernih, rezeki mengikuti sesuai kadar yang Allah tetapkan. Dalam makna lain, Rumi juga menuliskan, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatimu, dan apa yang melewatimu tidak pernah ditakdirkan untukmu. Kalimat ini menenangkan hati yang kosong. Ia mengajarkan bahwa kegelisahan berlebihan tidak menambah bagian rezeki sedikit pun. Yang dibutuhkan adalah usaha yang tulus dan hati yang lapang. Maka hubungan antara kosong dan rezeki bukanlah tentang menarik kekayaan secara gaib. Ia adalah tentang membersihkan batin dari sumber-sumber kegelisahan yang mengaburkan kejernihan. Ketika ego mereda, hati menjadi luas. Ketika hati luas, rezeki terasa cukup. Dan ketika cukup dirasakan,
keberkahan lebih mudah disadari. Disinilah rezeki bukan lagi sekadar jumlah, tetapi ketenangan, bukan lagi perlombaan, tetapi amanah. Dan dalam kosong yang jernih itu, usaha tetap berjalan, namun jiwa tidak lagi terbelenggu oleh ketegangan. Setelah rezeki dipahami dari sisi batin, perjalanan ini bergerak lebih dalam lagi, menuju pertanyaan yang paling sunyi dalam diri manusia, yaitu tentang makna hidup. Rezeki masih berbicara tentang gerak lahiriah, namun makna hidup berbicara tentang inti keberadaan. Ia tidak sekadar menyentuh apa yang dilakukan, tetapi menyentuh siapa yang sebenarnya sedang menjalani semua itu. Banyak manusia membangun makna hidup di atas status, jabatan menjadi identitas, peran sosial menjadi sandaran harga diri, pengakuan menjadi bukti eksistensi. Selama status itu kuat, makna terasa kokoh. Namun ketika jabatan hilang, ketika pujian berhenti, ketika posisi berubah, rasa diri ikut goyah. Inilah makna yang rapuh, karena ia bertumpu pada sesuatu yang dapat dicabut kapan saja. Makna yang dibangun dari status selalu bergantung pada penilaian luar. Ia hidup dari tepuk tangan dan layu saat kritik datang. Ia merasa berarti ketika dilihat dan merasa kosong ketika diabaikan. Padahal semua yang berasal dari luar bersifat sementara. Dunia bergerak, manusia berubah, kondisi berganti. Jika makna bergantung pada yang berubah, maka ia ikut berubah dan mudah runtuh. Sebaliknya, makna yang lahir dari kesadaran bersifat stabil. Ia tidak bergantung pada jabatan, tidak bertumpu pada pengakuan, dan tidak terikat pada posisi sosial. Makna ini lahir dari kesadaran sebagai hamba Allah. Ia muncul ketika identitas duniawi ditempatkan sebagai peran, bukan sebagai inti diri. Dalam kesadaran ini, pekerjaan hanyalah amanah, bukan sumber nilai diri. Peran hanyalah tanggung jawab, bukan ukuran keberadaan. Disinilah pertanyaan kunci menjadi penting dan tidak mudah dijawab. Siapa diri ini tanpa jabatan? Siapa diri ini tanpa pengakuan? Jika semua label dilepas, jika semua gelar disisihkan, apa yang tersisa? Pertanyaan ini sering menimbulkan kegelisahan karena selama ini makna terlalu lama bersandar pada label. Namun justru dalam kegelisahan itu, pintu menuju kejujuran batin mulai terbuka. Kosong menjadi ruang untuk menemukan jawaban sejati. Ketika hati dikosongkan dari kebutuhan untuk selalu terlihat, terdengar suara yang lebih halus. Ketika klaim diri dilepaskan, muncul kesadaran bahwa nilai manusia tidak pernah bergantung pada penilaian manusia lain. Dalam ruang kosong itu, makna tidak lagi dicari di luar, tetapi ditemukan di dalam hubungan dengan Allah, dalam kesadaran akan amanah, dalam ketulusan menjalani peran tanpa menjadikannya pusat identitas. Jalaluddin Rumi pernah menyiratkan dalam makna syairnya, "Lepaskan siapa yang kau kira dirimu, agar engkau mengenal siapa dirimu yang sebenarnya." Syair ini mengandung rahasia besar. Selama manusia melekat pada gambaran dirinya, ia sulit mengenal hakikatnya. Gambaran itu dibentuk oleh dunia, oleh pujian, oleh pengalaman, oleh cerita tentang diri sendiri. Namun hakikat tidak lahir dari cerita, melainkan dari kesadaran yang sunyi. Makna hidup yang stabil bukanlah makna yang besar di mata manusia, tetapi yang benar di hadapan Allah. Ia tidak selalu spektakuler, tidak selalu terlihat mengagumkan, tetapi ia tenang. Dalam makna seperti ini, kegagalan tidak langsung meruntuhkan diri, karena diri tidak dibangun di atas hasil. Kehilangan tidak langsung menghancurkan, karena identitas tidak melekat pada apa yang hilang. Kosong bukan berarti tidak memiliki peran. Kosong adalah tidak melekat pada peran. Kosong bukan berarti tidak memiliki tujuan. Kosong adalah tidak menjadikan tujuan duniawi sebagai pusat nilai diri. Dalam kekosongan inilah makna hidup menemukan fondasinya, bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang disembah. Ketika hati kembali kosong dari klaim dan label, pertanyaan siapa diri ini tidak lagi dijawab dengan jabatan atau pencapaian, tetapi dengan kesadaran sebagai hamba. Dan dalam kesadaran itu, makna tidak perlu dikejar. Ia hadir bersama ketundukan, bersama keikhlasan, bersama keheningan yang tidak lagi membutuhkan pengakuan. Disitulah makna hidup tidak lagi rapuh. Ia tidak runtuh saat dunia berubah. Ia tidak goyah saat pujian berhenti. Karena fondasinya bukan pada manusia, melainkan pada Allah.
dan hanya makna yang bertumpu pada yang maha kekal, yang mampu bertahan dalam perubahan apapun. Kini seluruh perjalanan ini mulai terlihat utuh. Kosong bukan sekadar konsep, bukan pula istilah spiritual yang indah diucapkan. Ia adalah akar. Dan dari akar inilah seluruh cabang kehidupan tumbuh. Ketika hati kembali kosong, ia menjadi jernih. Kekosongan dari ego melahirkan kejernihan pandangan. Tidak lagi semua hal dinilai berdasarkan luka lama, ambisi tersembunyi, atau ketakutan masa depan. Dalam kejernihan itu, sesuatu yang sebelumnya tampak rumit mulai terlihat sederhana. Dari kejernihan lahirlah ketenangan. Hati yang tidak dipenuhi tuntutan tidak mudah terguncang. Ia tidak lagi sibuk mempertahankan citra, tidak lagi lelah membuktikan diri. Ketenangan bukan berarti tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk berdiri tanpa goyah ketika masalah datang. Ketika tidak lagi reaktif, hidup menjadi selaras dengan takdir Allah, selaras dengan ritme kehidupan, selaras dengan kemampuan diri, tidak lagi memaksa yang belum waktunya, tidak lagi menahan yang seharusnya dilepas. Dan dari keselarasan itulah buah-buah kehidupan tumbuh. Selaras melahirkan cinta yang sehat, cinta yang tidak menguasai, tidak menuntut berlebihan, tidak menjadikan pasangan sebagai sumber harga diri. Cinta menjadi ruang berbagi, bukan arena pembuktian. Selaras melahirkan rezeki yang lancar. Bukan semata-mata jumlahnya, tetapi alirannya terasa cukup. Usaha dijalankan dengan sungguh-sungguh, namun hati tetap lapang. Ketika hasil datang, ia disyukuri. Ketika tertunda, ia diterima tanpa kepanikan. Selaras melahirkan hidup yang bermakna. Makna tidak lagi bergantung pada pujian atau jabatan. Ia tumbuh dari kesadaran sebagai hamba yang menjalankan amanah. Dalam kesadaran itu, hidup terasa utuh meski sederhana. Maka jelaslah bahwa cinta, rezeki dan makna hidup bukan tujuan utama perjalanan spiritual. Mereka bukan sesuatu yang dikejar sebagai pusat. Mereka hanyalah pantulan dari batin yang telah kosong, pantulan dari hati yang telah kembali jernih. Jika akar tidak diperbaiki, buah tidak akan sehat. Jika hati tidak dikosongkan, cinta akan tercemar ego, rezeki akan dibebani ketakutan, makna hidup akan diguncang status. Tetapi ketika akar kembali bersih, buah akan mengikuti tanpa dipaksa. Perjalanan ini bukan perjalanan menambah, melainkan mengurangi. Bukan perjalanan mengumpulkan, melainkan membersihkan. Bukan perjalanan menjadi lebih besar di mata manusia, melainkan menjadi lebih jernih di hadapan Allah. Seruling bisa bersuara karena ia kosong. Hati bisa menjadi cahaya karena ia tidak penuh oleh dirinya sendiri. Maka, malam ini, dalam keheningan yang mungkin sedang menyelimuti, ada baiknya bertanya dengan jujur. Apa yang harus dilepas? Apa yang terlalu penuh di dalam hati? Apakah itu keinginan untuk selalu benar? Apakah itu rasa takut kehilangan? Apakah itu obsesi pembuktian diri? Perjalanan kembali ke kosong bukan untuk kehilangan kehidupan, tetapi untuk menemukan kehidupan yang sejati. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menempatkan dunia pada tempatnya. Jika pembahasan ini terasa berarti, silahkan tulis di kolom komentar aku siap kembali ke kosong. Bukan sebagai slogan, tetapi sebagai doa dan komitmen batin. Semoga Allah melembutkan hati, melapangkan dada, dan membimbing langkah menuju kejernihan yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.